Ya, kabar tak sedap datang dari salah satu bank yang terdaftar di jajaran Bank Buku Empat Tanah Air, yakni Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, yang mana beberapa waktu lalu diketahui kantor pusatnya digeledah oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan mengapa hal demikian bisa terjadi? Memang diinformasikan pula begitu hal tersebut perlu dilakukan oleh KPK karena adanya dugaan bahwa Bank Panin ini tersangkut kasus suap yang sekaligus melibatkan sejumlah pegawai pajak di dalamnya. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam skandal suap pajak seret Bank Panin. Next. Ya, seperti informasi yang telah beredar pada sebelumnya, kita ketahui tepat pada hari Selasa pada tanggal 23 Maret 2021 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan terhadap kantor pusat Bank Panin di Bilangan, Jakarta Pusat. Dan penggeledahan ini dilakukan oleh KPK guna mencari bukti-bukti terkait dugaan yang mengarah pada kasus suap yang melibatkan sejumlah oknum pegawai pajak dan Bank Pan Indonesia. Dan setelah kurang lebih 11 jam KPK menggeledah kantor Bank Panin ini, memang penggeledahan dilakukan, KPK juga berhasil menemukan bukti dalam kasus dugaan suap, yakni untuk pemeriksaan pajak pada tahun 2016 dan juga 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tentunya Republik Indonesia. Dan juga memang di sini atas temuan barang bukti tersebut, penyidik dari KPK pun juga langsung melakukan penyitaan berupa dokumen dan juga bukti elektronik yang diduga kuat ada kaitannya dengan kasus suap perpajakan yang sedang dilakukan penyidikan. Nah, adapun untuk dua pejabat yang diduga kuat begitu ya, memang di sini terlibat dalam perkara ini, yakni berinisial APA dan juga DR, yang mana kini juga dikabarkan sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK. Diketahui sebelum tersangkut perkara anti rasuah ini, keduanya juga memiliki karir yang cukup moncer begitu ya sebelum sebagai pegawai pajak, dan juga untuk tersangka berinisial APA sendiri pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Ditjen Pajak Wilayah Jawa Barat 2. Dan juga sekaligus juga pernah menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, dan jabatan terakhirnya adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak. Sementara untuk tersangka kedua ataupun tersangka berinisial DR diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara. Dan juga selain itu DR ini juga pernah begitu ya menjadi bawahan APA, memang ada hubungannya begitu, dan juga di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak. Dan dalam kasus ini sesuai dengan laporan dan juga didukung oleh bukti-bukti yang ada dalam penyelidikan, keduanya diduga menerima suap atas pengurusan pajak pada 3 perusahaan yang mana melalui perantara, yakni konsultan pajak, seorang kuasa wajib pajak. Dan juga ketiga perusahaan tersebut yang juga terseret begitu ya dalam skandal suap pejabat pajak ini adalah ada PT Bank Pan Indonesia sendiri atau Bank Panin, dan juga 2 perusahaan lainnya, yakni PT Gunung Madu Plantation serta PT John Lynn Baratama. Namun atas skandal suap pajak ini, pihak dari Bank Panin begitu berusaha menjelaskan ataupun berusaha mengutarakan begitu ya bahwa Bank Pan Indonesia ini tidak pernah melakukan suap pajak ataupun tidak merasa melakukan suap pajak, dan juga pada pegawai pajak siapapun. Nah, ini bagaimana kayak kelanjutannya? Untuk informasi yang lebih lanjut secara detail terkait kronologis kasus, pihak KPK juga meminta untuk dapat diberikan waktu terlebih dahulu bagi tim penyidik agar dapat melakukan penyidikan dengan tuntas, agar informasi yang diberikan juga lengkap dan juga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Lalu bagaimanakah kinerja Bank Panin beserta anak usahanya sebelum tersangkut kasus suap ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Next. Ya, inilah memang bisa kita lihat di sini ada 3 begitu ya, Panin Bank, Panin Sekuritas, dan juga Panin Dubai Syariah yang juga menjadi anak usaha dari Bank Panin. Di sini memang kalau kita lihat, kita mulai dulu dari melihat kinerja dari Bank Panin terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat memang Bank Panin Indonesia ini atau Bank Pan Indonesia Tbk, nah ini memang diketahui diketahui oleh pasar ataupun market pada beberapa waktu lalu begitu memang sempat mempublikasikan terkait rasa optimisnya pada kinerja yang lebih baik pada tahun 2021. Hal tersebut juga dikarenakan berdasar laporan kinerjanya secara kuartalan begitu, dilihat juga Bank Panin ini tercatat sudah memiliki total baki kredit senilai 133,46 triliun rupiah. Sementara dana pihak ketiga atau DPK Bank Panin tercatat berada di angka 146,44 triliun rupiah. Nah, dengan perolehan laba bersih tentunya berada pada kuartal 3 2020 masih berada di kisaran 2,33 triliun rupiah. Dengan
permodalan yang kuat inilah Bank Panin juga memiliki rasa optimis untuk dapat menggenjot kinerjanya di tahun 2021 ataupun di tahun ini dan juga mengarah yang lebih baik tentunya. Namun besar pertanyaan pula apakah karena adanya dugaan kasus skandal suap pajak ini yang memang menjerat Panin akankah berpengaruh pada kinerjanya? Pastinya juga kita nantikan bagaimana laporan keuangan terkininya. Dan selanjutnya ada bank usaha, dua anak usaha lagi dari Bank Panin ini, yakni Panin Sekuritas dan Panin Dubai, yang mana Panin Sekuritas ini juga sempat membukukan catatan kerugian di akhir periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2020 lalu. Berdasarkan laporan keuangan Panin Sekuritas di Bursa Efek Indonesia atau Bursa BEI, pendapatan perseroan ini per akhir September 2020 juga tercatat sebesar 75,45 miliar rupiah, yang mana realisasi tersebut anjlok sangat dalam, yakni sebesar 76,75% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 324,47 miliar rupiah. Dan untuk Bank Panin Dubai Syariah sendiri atau dengan kode emiten PNBS ini, dan memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga sempat mempublikasikan ya terkait aksi korporasi red issue, yang mana Bank Panin Dubai Syariah atau PNBS menerbitkan sebanyak 14,85 miliar saham biasa sebesar 38,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT2 dengan nilai nominalnya Rp100. Adapun diketahui dengan adanya aksi korporasi ini, Bank Panin Dubai Syariah juga berharap mampu memperkuat lagi begitu struktur permodalannya melalui penyaluran pembiayaan perbankan. Lalu sepertinya bagaimana sih dengan adanya kasus ini, bagaimanakah pergerakan harga saham Bank Panin atau PNBN di Bursa Efek Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini apabila kita melihat grafik dari PNBN sendiri begitu pada penutupan sesi pertama hari ini dan dilihat secara 1 week, di sini memang terjadi penurunan ya cukup dalam secara mingguan begitu dari dan juga berada di level 1055 pada hari ini dilihat secara mingguan. Tapi memang secara mingguan memang terlihat jelas begitu terjadi penurunan yang cukup tajam, terindikasi juga karena tersangkut masalah skandal suap yang menimpanya, dan pasti saat ini pasar juga diyakini oleh sejumlah analis masuk dalam koreksi yang sehat. Tapi apabila melihat begitu ataupun level di penutupan perdagangan di hari kemarin, PNBN juga ditutup koreksi dengan pelemahan 3,98% dan berada di level Rp1.085 per unit saham. Nah, atas kondisi ini tentunya juga kita berharap yang terbaik begitu ya dari kasus yang juga mencoreng sistem perpajakan di Indonesia oleh segelintir oknum yang memang terlibat dalam kasus skandal pajak ini. Dan juga semoga ke depan tak ada lagi tikus-tikus kantor yang seringkali memang mencari celah untuk mempertebal dompetnya sendiri dengan cara merugikan negara.